There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. It's been way too long. If I could lay down beside you, I would. When nothing really matters, that's all I wanna do. I hope that you are safe and that I will see you soon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, ini aku awali kegiatan aku dari belanja ya. Seperti biasa, aku belanjanya setiap hari. Jadi ini tuh aku baru siap ngantar kakak Riri sekolah, terus aku mampir ke tukang belanja. Nah, aku nih tadi sebenarnya nggak ada niat mau record video ya, karena memang aku tuh lagi buru-buru banget. Tapi ya udahlah, semalam aku juga udah nggak upload ya, karena kemarin itu aku tuh sibuk banget sama kerjaan dunia nyata aku teman-teman. Jadi ya udahlah, sesekali nggak upload nggak apa-apa ya. Nah, untuk cuaca di daerah aku tuh sekarang lagi gerimis gitu, mau hujan, antara mau hujan sama enggak gitu ya teman-teman. Jadi aku bingung mau nyuci atau enggak. Cuman cucian aku tuh udah banyak banget, jadi mungkin aku bakalan nyuci nanti siang. Nah, di sini tuh aku bongkar dulu ya untuk belanjaan aku. Nah, seperti biasa aku belanjanya tuh harian aja ya teman-teman. Belanja secukupnya dan belanja yang memang aku perlukan di rumah yang mau aku masak. Nah, jadi kali ini tuh aku mau masak simple lagi seperti biasa, masak rumahan, masak yang gampang-gampang yang setiap ya teman-teman. Nah, ini tadi aku ada beli sawi putih, ada tomat, bawang, terus aku beli jengkol juga. Aku juga beli cabai merah. Nah, gimana nih teman-teman kabar harga cabai merah di daerah kalian? Untuk di daerah aku tuh harga cabai merah lagi mehong banget ya teman-teman. Jadi aku tuh belanjanya tuh sedikit-sedikit aja, nggak pernah beli yang banyak-banyak banget. Nanti kalau cabai merah tuh harganya murah, baru deh aku kalau beli cabai merah banyak ya. Nah, di sini aku juga ada beli cabai hijau. Tadinya tuh aku pengen ditumis gitu untuk si sawi putihnya, tapi ternyata aku pengen banget sayur bening. Jadi di sini aku garcep aja masak sayur bening ya teman-teman, yang gampang-gampang aja, dan yang pastinya sayur bening kan bergizi dan seger ya, apalagi cuacanya sekarang tuh kayak mendukung banget gitu kalau sering banyak makan sayur. Nah, kita tuh harus banyak-banyak makan sayur ya teman-teman, mengingat kondisi pancaroba. Kalau daerah aku tuh masih termasuk kondisi pancaroba ya teman-teman, karena memang cuaca tuh sering berubah-berubah, kadang panas, kadang hujan gitu. Itu yang menyebabkan daya tahan tubuh tuh nggak tahan gitu ya. Jadi kita tuh harus banyak mengkonsumsi sayur mayur dan juga air putih. Makanya di sini tuh aku sering beli sayur gitu. Kebetulan tuh anak-anak aku tuh juga suka makan sayur ya. Memang nggak semua sayur sih, sayur-sayur tertentu aja. Kayak bayam, sawi, wortel gitu mereka suka. Oke deh, setelah selesai aku tuh susun-susun atau masukin perbumbuan ke tempatnya. Di sini aku mau langsung masak aja ya teman-teman, soalnya memang ini tuh udah siang gitu, jadi harus gercep masak sebelum Pak Su pulang. Jadi di sini tuh aku mau masak 2 menu simple yang memang sering sih aku masak. Cuman kalau untuk sawi putih nih jarang ya kayaknya aku masak ini. Kebetulan tadi tuh pas di tukang sayur tuh kok malah pengen gitu masak sawi putih. Jadi di sini tuh aku tadi beli sawi putihnya tuh 2000 aja, sedikit aja. Karena aku kurang tahu sih anak-anak aku suka apa enggak nih yang namanya sawi putih. Aku belum terlalu banyak mengenalkan sayur mayur ya ke anak-anak aku, paling yang biasa aja kayak bayam gitu, kayak kangkung, kayak wortel, kentang gitu aja sih. Kalau yang lain-lain tuh belum ya, paling sawi pahit. Kalau sawi manis tuh jarang aku belinya, makanya tuh mungkin mereka tuh belum tahu. Jadi di sini tuh mau aku biasain makan sayur-sayur yang lain juga, biar mereka tuh nanti suka sayur gitu ya. Nah, ini tadi aku juga ada beli jengkol ya teman-teman. Aku beli 5.000 aja, beli sedikit untuk sekali makan, karena kalau jengkol disimpan-simpan jadi kering gitu ya, jadi nggak enak, makanya aku tuh belinya secukupnya. Nah, di sini tuh juga aku mau tambahin wortel ke
si sawi aku, biar nanti kalau memang anak aku nggak suka si sawi bisa makan wortelnya gitu ya. Jadi aku tahu kalau anak-anak kan suka wortel. Kalau untuk sawi ini masih kurang tahu, jadi di sini aku campur. Nanti kalau mereka memang nggak suka sawinya bisa ambil wortelnya aja. Gimana teman-teman, hari ini kalian masak apa? Gimana cuaca di daerah kalian? Dan gimana juga dengan semangat kalian nih? Ada yang masih semangat nggak sih, atau ada yang udah mager? Aku tuh sebenarnya udah mager banget ya teman-teman, tapi kayak mana namanya juga udah terbiasa gitu ya. Kalau seandainya aku tuh gak ada upload atau gak ada bikin konten tuh rasa ada yang kurang aja gitu. Jadi ya mungkin karena udah terbiasa gitu ya dalam 2 tahun ini bikin konten. Jadi kalau nggak bikin gitu kayak ada yang beda gitu ya. Nah tadi jengkolnya tuh aku rebus dulu karena takutnya nanti kalau nggak direbus keras gitu ya. Kalau langsung aku goreng takutnya keras, jadi aku rebus dulu sebentar sambil nunggu si jengkolnya masak. Di sini tuh aku mau siapin dulu untuk bumbu bikin sayurnya gitu ya. Jadi maksudnya tuh aku mau bikin bawang gorengnya, nanti sayurnya tuh aku tumis sebentar baru nanti aku kuahin gitu. Ya mungkin aku masaknya tuh agak aneh ya teman-teman, tapi aku memang masak tuh ya sebisa aku aja sih, karena aku juga baru belajar, nggak terlalu mahir dalam memasak. Oke, di sini untuk bawangnya tuh aku rajang gitu ya, karena memang biar ada bawang gorengnya. Biasanya tuh aku kalau bikin sayur bening tuh nggak aku kasih bawang gitu. Cuman aku kasih bawang putih aja yang aku iris ke kuahnya, sama aku kasih jahe gitu ya. Cuman kali ini tuh aku pengen biar kayak ada berasa bawang gorengnya. Jadi di sini tuh aku mau goreng bawang juga. Nah, karena belum masak ya untuk si jengkolnya, di sini sekalian aku mau bikin bumbu dasar merahnya untuk si sambal aku. Seperti biasa sih aku cuman pakai cabai merah, bawang putih sama tomat. Ya kalau sambal mungkin kalian semua pada ngerti dan pada paham gitu ya. Cuman aku di sini tuh jarang banget sih kalau nyambel tuh pakai cabai diiris gitu ya. Kalau aku lihat teman-teman itu pada bikin sambal tuh ada cabai yang diiris juga. Kalau aku tuh jarang, karena memang sayang banget ya teman-teman kalau aku bikin cabai iris tuh nggak dimakan gitu, dibuangin. Apalagi dalam kondisi cabai yang lagi mahal banget tuh kayak berasa mau nangis, tau nggak sih kalau lihat cabai tuh dibuang-buang. Makanya aku tuh sekarang tuh kayak cabai tuh bagusan aku ulek atau aku blender gitu ya. Nah ini si jengkol aku udah mateng ya teman-teman, kulitnya tuh udah copot sama si jengkolnya. Lanjut di sini tuh aku tuh mau salin gitu ya untuk jengkolnya, karena mau aku pindahin gitu, sekalian mau aku cuci lagi jengkolnya, sekalian misahin antara jengkol dan kulitnya. Nah di sini aku mau buang sampah dulu ya teman-teman, karena biar rapi aja pekerjaan aku. Soalnya aku tuh kalau kerja tuh nggak bisa estetik gitu ya teman-teman, ya barbar aja gitu, satset. Kadang-kadang tuh pengen bikin gitu kayak pelan-pelan estetik gitu, tapi memang nggak bisa ya teman-teman. Aku tuh tipikal orang yang mau cepat siap gitu ya. Jadi kalau lama-lama tuh aku tuh malah jadi bingung gitu ngerjain mana. Jadi aku tuh ngerjain satset aja. Nah di sini aku cuci dulu untuk sayurannya. Nah ini tuh aku masak semua sayurannya. Ini tuh nampak banyak banget, tapi ternyata nanti setelah dimasak tuh jadinya sedikit ya teman-teman. Setelah bawangnya tadi aku tumis, nah di sini tuh aku masukin untuk wortel sama si sawinya. Cuman aku di sini salah ya teman-teman, seharusnya tuh aku didihin dulu untuk airnya, terus aku masukin wortelnya. Karena wortel itu kan lama gitu ya untuk masaknya, seharusnya tuh harus wortelnya dulu. Tapi di sini aku masukin secara bersamaan, jadinya tuh sayur sawinya tuh terlalu masak banget ya. Aduh memang kalau masak tuh asal mau cepet siap ya gitu ya teman-teman. Nah di sini untuk jengkolnya mau aku pisahin dulu dari kulitnya biar aku enak gitu ya untuk gorengnya, karena ini nanti mau aku goreng lagi ya teman-teman. Gorengnya tuh nggak terlalu lama-lama, gorengnya tuh kayak selayang aja gitu biar dia tuh kayak digoreng gitu ya. Kalau mau langsung kayak gitu juga boleh teman-teman, cuman akunya kurang suka. Akunya tuh sukanya tuh siap direbus tuh digoreng lagi. Meskipun yang harus dipukul atau digeprek, aku biasanya tetap goreng lagi.
Nah, di sini untuk percabean sama tomatnya aku simpen dulu. Ini bisa untuk 2 hari gitu ya. Jadi besok aku nggak perlu belanja cabai bawang lagi karena aku tadi udah beli untuk 2 hari ke depan. Oke, lanjut. Di sini aku mau cuci dulu untuk si cabenya karena nanti mau aku chopper. Sebenarnya tadi tuh pengennya tuh direbus dulu gitu ya, direbus terus diulek gitu. Tapi ternyata aku tuh mager. Jadi di sini aku lanjut aja, langsung aku chopper aja ya teman-teman karena biar cepet. Sebenarnya kalau enak itu direbus dulu, baru setelah direbus diulek gitu ya teman-teman. Atau dicoper juga boleh, tapi aku tuh mau cepet siap, jadi di sini tuh ya udahlah aku langsung chopper aja. Nah, di sini tuh aku jarang banget ya kalau nyambel tuh pakai blender karena menurut aku kalau pakai blender tuh halus banget untuk si cabenya. Aku kurang suka jadi kayak saus gitu. Jadi aku sukanya tuh cabenya tuh dicoper gini agak kasar gitu ya. Dia tuh agak bertekstur gitu jadi nggak kayak saus gitu. Nah, di sini aku simpan dulu untuk tomat sama cabenya, jangan salpok ya sama pakaian aku yang ada di situ. Karena tadi tuh rencananya aku mau laundry, teman-teman, tapi aku lihat pakaian aku tuh kotor-kotor banget. Jadi kalau di laundry takutnya nggak bersih, mau aku cuci sendiri aja. Nah, di sini tuh aku mau campur jengkolnya sama hati ampela yang udah aku rebus tadi malam. Jadi tadi malam tuh aku udah rebus hati ampela, jadi tinggal dimasak. Cuman itu nanti nggak aku masak semua, paling hanya sedikit aja. Nah, di sini untuk sayur beningnya sudah selesai. Lanjut di sini aku mau garcep masak hati ampela sambal jengkol ya, teman-teman. Sebelumnya aku belum pernah sih masak hati ampela dicampur sama jengkol. Jadi di sini aku mau cobain enak apa enggak. Biasanya tuh hati ampela tuh campur petai gitu ya baru enak. Belum pernah aku coba campur jengkol, tapi di sini aku mau coba. Mana tahu enak ya kan hati ampela dipadu padankan dengan jengkol. Kalian pernah masak nggak sih teman-teman hati ampela di sambal gitu campur sama jengkol? Kalau ada yang pernah, komen-komen dong gimana rasanya, enak. Kalau menurut aku enak-enak aja ya teman-teman karena hati ampela ini masuk gitu dicampurin sama apa aja, sama kentang bisa, sama jengkol bisa, cuman sama kayak persayuran gitu ya kayak petai, jengkol, kentang gitu. Kalau dicampur sama kayak ayam atau mungkin sama apa namanya daging gitu belum pernah ya, lucu kayaknya ya karena dia kan protein hewani. Kalau dicampur lagi sama protein hewani agak lucu aja gitu menurut aku. Oke, di sini setelah selesai aku goreng-goreng si jengkol sama hati ampelanya, lanjut di sini tuh aku sambal dulu untuk si cabenya ya. Nah, tadi aku tuh mau lihatin air ternyata mati, aku pindahin dulu ya untuk si cucian aku biar jangan nyumpek-nyumpekin di situ. Oh ya, maaf ya teman-teman kalau suara dubbing aku sedikit banyak berisikan karena memang aku dubbingnya tuh di siang hari. Ini tuh pas sholat Jumat gitu ya. Jadi aku tuh sempetin untuk dubbing biar aku tuh bisa upload hari ini. Karena nyesel juga sih kemarin tuh nggak ada upload ya. Jadi kayak aneh aja gitu. Aku tuh tipikal orang yang kalau udah mau konsisten setiap hari tuh kalau bolong sehari aja tuh kayak ada penyesalan gitu. Apalagi konten kreator yang sudah berbayar itu berasa rugi banget ya teman-teman. Cuman apalah daya karena memang keadaan aku tuh sulit untuk bagi waktu pada semalam itu karena memang aku tuh lagi kayak banyak kerjaan gitu ya. Sebenarnya hari ini juga aku banyak kerjaan, cuman memang kalau nggak disempet-sempetin nggak bakalan sempet. Jadi di sini aku paksa-paksain aja bikin konten satu dulu untuk untuk hari ini gitu ya. Nah, nanti kalau memang sorean aku sempet gitu aku mau bikin lagi untuk besok gitu. Jadi aku tuh nggak terlalu keteteran gitu. Cuman karena memang kadang-kadang tuh mager tuh lebih besar teman-teman. Kalau memang niat sih sebenarnya bisa aja ya. Cuman kadang-kadang niat yang tinggi nih, semangat yang tinggi tuh bisa terkalahkan oleh magernya kita. Apalagi kalau udah scroll TikTok, lihatin Shopee, udahlah alamat nggak jadi apa yang direncanain. Makanya aku tuh sekarang agak menjauhi yang namanya yang TikTok ya. Karena kalau udah lihat TikTok tuh nggak cukup sejam 2 jam teman-teman, hampir setengah hari. Jadi apa yang mau dikerjakan tuh jadi gagal gitu. Makanya aku tuh
kayak harus berhati-hati. Makanya kalau megang HP itu biasanya nge-record, ngedit, terus nonton video YouTube teman-teman gitu. Kadang-kadang kan mengembalikan semangat tuh dengan menonton juga gitu ya. Nah, panjang lebar ceritaku, ternyata masakan aku sudah selesai teman-teman. Hari ini aku masak 2 menu simpel yang memang enak menurut aku. Menurut kalian gimana? Dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi kalian yang lagi bingung mau masak apa. Mungkin ada yang lagi mikirin mau masak apa hari ini. Semoga ini bisa jadi inspirasi kalian. Dan nggak terasa juga ya teman-teman, ini tuh udah kelar masak. Tinggal aku tuh nanti beres-beresin meja, karena meja tuh udah kotor banget ya, karena memang minyak tuh micrat-micrat waktu aku masak gitu ya. Jadi di sini aku mau beresin dulu untuk mejanya. Tapi sebelumnya aku simpan dulu ya untuk si masakan aku ini biar nggak digerudungin lalat, karena di sini tuh banyak banget lalat ya teman-teman. Jadi kalau makanan tuh harus cepat disimpan gitu. Kalau nggak cepet-cepet disimpan tuh nanti jadi hinggapan lalat gitu ya. Jadi berkuman, makanya aku tuh selalu setiap masak tuh langsung aku simpenin. Nah, di sini aku mau ngecek kolong aku berantakan, ternyata bau gas gitu ya. Jadi aku cabut gitu untuk selang gasnya, karena aku tuh kalau udah bau-bau gas tuh sedikit takut ya teman-teman. Jadi aku cabut aja untuk selangnya biar aman. Lanjut di sini tuh aku mau lap-lap dulu bagian meja ini tuh terlalu kotor, banyak banget minyak dan abu. Jadi di sini tuh aku mau lap-lap gitu ya. Nah, aku tuh nggak pakai cairan pembersih, cuman pakai air putih gitu ya, karena memang aku tuh belum ada beli cairan pembersih lagi. Jadi aku lapnya tuh semprotnya tuh pakai air aja. Nah, untuk di atas hair dryer ini juga banyak abu, jadi aku lap aja, jangan salpok sama kain lap yang aku pakai lap meja. Aku pakai lap ini karena ini tuh aku lipat gitu ya di belakangnya, jadi tetap bersih. Nah, lanjut di sini aku mau lap-lap juga bagian meja ini tuh kotor juga ya teman-teman. Aku belum sempat ganti taplaknya. Sebenarnya ini aku belum beli taplaknya, cuman rencananya meja ini tuh mau aku rombak jadi rak gitu ya. Jadi aku tuh nggak jadi bikin taplaknya. Rencananya kain yang untuk taplak tuh nanti mau aku bikin gorden kolong dapur aja. Nah, lanjut di sini setelah lap-lap aku lanjut sapu-sapu ya teman-teman. Jadi ini tuh udah hampir selesai pekerjaan aku. Nanti tinggal nyuci baju aja biar clear semua pekerjaan ya. Nah, di sini tuh aku lihat sampah numpuk di sini. Aku tuh mau sapu dulu, setelah itu aku mau kumpulin sampahnya. Ini tuh sampah anak-anak gitu ya, sampah main-mainan. Oke deh teman-teman, gak terasa udah sampai di penghujung video. Terima kasih banyak ya udah nonton. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.